Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Putri Haji Manasution, kelas Aqua 4D, NIM 1903330, jurusan Aquaculture. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran trial dan error dan perhitungan kadar air. Tapi alangkah baiknya kalau kalian itu subscribe, like, dan komen video yang saya buat ini supaya bisa jadi pembelajaran bagi saya dan bagi kalian semua nanti untuk kedepannya, ya kan? Oke? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi trial dan error. Trial dan error adalah percobaan dan mencoba, sedangkan error adalah kesalahan. Bila digabungkan, makna dari trial dan error adalah metode pendalaman materi dengan mencoba dan menemukan kesalahan. Contoh soal trial dan error. Berapakah jumlah masing-masing bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 5 kilo pakan ikan lele berprotein 30% jika digunakan bahan sebagai berikut. Baiklah, di sini jenis bahan bakunya ada 6, yaitu dedak padi, tepung terigu, tepung kedelai, tepung ikan, ampas tahu, tepung bekicot, dan mempunyai masing-masing protein, karbohidrat. Yang pertama, dedak padi. Proteinnya 11,35, karbohidratnya 28,62, dan lemaknya 12,15. Yang kedua, tepung terigu. Protein 8,90, karbohidrat 77,30, dan lemak 1,30. Dan ketiga, tepung kedelai. Proteinnya 39,6, karbohidratnya 29,50, dan lemaknya 14,30. Yang keempat, tepung ikan. Proteinnya 62,65, karbohidratnya 5,81, dan lemaknya 15,38. Dan kelima, ampas tahu. Proteinnya 23,55, karbohidratnya 43,45, dan lemaknya 5,54. And last, tepung bekicot. Proteinnya 54,29, karbohidratnya 30,45, dan lemaknya 4,18. Langkah pertama, semua jenis bahan baku ditambahkan yang mempunyai kadar protein, dan kadar protein yang tadi ditambahkan. Langkah pertamanya, kita menjumlahkan semua bahan baku yang mempunyai kadar protein dan dijumlahkan semuanya 200,34%. Di sini kita akan menjumlahkan kadar protein dari ke-6 semua jenis bahan baku tadi dengan penjumlahan 200,34%. Jumlah bahan baku tidak boleh melebihi 100. Maka dari itu, cukupkanlah nilainya yang bisa kita dapatkan menjadi angka pembulatan 100. Cara mencari kadar protein bahan baku dengan menjumlahkan jenis bahan baku dengan kadar protein dan jumlah bahan baku. Contohnya dedak padi 11,35 kali 20, penjumlahnya 2,27. Kadar protein bahan baku tepung terigu yaitu 8,90 dikali 18 sama dengan 1,60. Kadar protein bahan baku tepung kedelai 5,94, yaitu dengan menjumlahkan 39,6 kali 15. Tepung ikan 62,65 kali 12, 7,52. Ampas tahu 23,55 kali 20, 4,71. Dan terakhir, tepung bekicot 54,29 kali 15 sama dengan 8,14, dan dijumlahkan semua kadar protein bahan baku yaitu 30,18. Menghitung bobot masing bahan baku. Dedak padi 20% kali 5 kilo sama dengan 1 kilo. Tepung terigu 18% kali 5 kilo sama dengan 0,90 kilo. Tepung kedelai
12% kali 5 kilo sama dengan 0,75 kilo. Tepung ikan 12% kali 5 kilo sama dengan 0,60 kilo. Ampas tahu 20% kali 5 kilo sama dengan 1 kilo. Tepung bekicot 15% kali 5 kilo sama dengan 0,75 kilo. Hasil dari 20% kali 5 kilo, 18% kali 5 kilo, 15% kali 5 kilo, 12% kali 5 kilo, 20% kali 5 kilo, 15% kali 5 kilo sama dengan 18,26. Hasil perjumlahan dari 1 kilo, 0,90 kilo, 0,75 kilo, 0,60 kilo, 1 kilo, 0,75 kilo, hasilnya perjumlahan itu hasilnya 5 kilo. Hasil perhitungan kadar karbohidrat. Jenis bahan baku yang pertama dedak padi. Kadar karbohidratnya 28,62, jumlah bahan bakunya 20. Kadar karbohidratnya bahan baku 5,72. Tepung terigu 77,30, jumlah bahan bakunya 18. Kadar karbohidratnya bahan bakunya 13,91. Tepung kedelai 29,50, jumlah bahan bakunya 15. Kadar karbohidratnya 4,43. Tepung ikan kadar karbohidratnya 5,81, jumlah bahan bakunya 12 dan kadar karbohidrat bahan bakunya 0,70. Ampas tahu kadar karbohidratnya 43,45, jumlah bahan bakunya 20. Kadar karbohidrat bahan baku 8,69. Tepung bekicot kadar karbohidratnya 30,45, jumlah bahan bakunya 15. Kadar karbohidratnya bahan bakunya 4,57. Hasil penjumlahan kadar karbohidrat dari 6 jenis bahan baku yaitu 448,77. Jumlah bahan baku pada dedak padi yaitu 20, tepung terigu 18, tepung kedelai 15, tepung ikan 12, ampas tahu 20, tepung bekicot 15, dan hasilnya adalah 100. Kadar karbohidrat bahan baku dedak padi 28,62 kali 20 hasilnya 5,72. Tepung terigu 77,30 kali 18 sama dengan 13,91. Tepung kedelai 29,50 kali 15 sama dengan 40,43. Tepung ikan 5,81 kali 12 0,27. 43,45 dikali 20 sama dengan 8,69. Tepung bekicot 30,45 dikali 15 sama dengan 4,57. Dan hasil dari kadar karbohidrat bahan baku yaitu 38,02. Hasil perhitungan kadar lemak. Jenis bahan baku yang pertama yaitu dedak padi. Kadar lemaknya 12,15%. Jumlah bahan bakunya 20. Kadar lemak bahan bakunya 2,43. Tepung terigu 1,30, 18 0,3. Tepung kedelai 14,30, 15 2,15. Tepung ikan 15,38, 12 1,85. Ampas tahu 5,54, 20 1,11. Tepung bekicot 4,18, 15 0,63. Jumlah dari kadar lemak yaitu 38,55 dan jumlah bahan baku dari 6 jenis bahan baku yaitu 100 dan kadar lemak bahan bakunya dari ke-6 jenis bahan baku yaitu 80,40. Nilai energi total pakan. Protein 300,0 gram kali 4,48 kilokalori
per gram sama dengan 1344,00 kilokalori. Karbohidrat 380,2 gram kali 3,28 kilokalori per gram sama dengan 1247,06 kilokalori. Dan lemaknya 84,0 gram kali 7,52 kilokalori per gram sama dengan 631,68 kilokalori. Dan metode pembelajaran yang kedua yaitu perhitungan kadar air. Kadar air adalah suatu bahan biasanya dinyatakan dalam presentasi bobot terhadap bahan basah. Misalnya dalam gram air untuk setiap 100 gram bahan dan disebut kadar air berat basah atau basis basah atau BB. Kadar air basis basah dapat ditetapkan dengan persamaan berikut. K huruf besar A huruf kecil sama dengan B huruf besar A huruf kecil per B huruf besar A huruf kecil tambah B huruf besar K huruf kecil kali 100%, di mana K huruf besar A huruf kecil kadar air basis basah atau persen, B huruf besar A huruf kecil bobot air dalam bahan atau G, gram, B huruf besar K huruf kecil bobot bahan kering mutlak atau disebut gram. Di samping kadar air bobot basah, kadar air bahan juga dapat dinyatakan dalam kadar air basis kering, yaitu air yang diuapkan dibagi bobot bahan setelah pengeringan. Jumlah air yang diuapkan adalah bobot bahan sebelum pengeringan dikurangi bobot bahan setelah pengeringan sebagaimana persamaan berikut. K huruf besar A huruf kecil sama dengan B huruf besar A huruf kecil per B huruf besar K huruf kecil kali 100%, di mana K huruf besar A huruf kecil kadar air basis kering persen, B huruf besar A huruf kecil bobot air dalam bahan atau gram, B huruf besar K huruf kecil sama dengan bobot bahan kering mutlak atau gram. Contoh soal dari perhitungan kadar air. Menghitung kadar air basis basah dan basis kering pada soal berikut ini. Yang pertama, 100 kg gabah yang dikeringkan diperoleh data bobot air 20 kg dan bobot bahan kering 80 kg. Berapa kadar air wet basis dan dry basisnya? 100 kg gabah yang dikeringkan diperoleh data bobot air 20 kg dan bobot bahan kering 80 kg. Kadar air basis basah 20 per 20 tambah 80 kali 100% sama dengan 20%. Kadar air basis kering 20 per 80 kali 100% sama dengan 25%. Jika kadar air bahan awal 20% dikeringkan menjadi 14%, berapa persen susutnya? Persen susut sama dengan 100 kurang atau 100 kurang kadar air awal per 100 kurang kadar air akhir kali 100% sama dengan 100 kurang atau 100 kurang 20 per 100 kurang 14 kali 100%. 100 kurang 80 per 86 kali 100% sama dengan 6,97%. Sekian dari hasil video yang saya buat ini. Kalau emang ada salah dan kata atau apapun yang saya bilang di video ini, mohon dimaafkan. Ya, saya tahu saya manusia biasa ya kan. Ya, mohonlah dimaafkan. Apalagi nih di bulan yang suci ini, marilah kita saling memaafkan. Alangkah baiknya saya minta maaf kalau emang ada salah saya ya kan guys, ya kan. Oke. Sekian dari hasil yang video saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dari channel saya. Oke guys.